Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Amalia dengan NIM 23040450120 dari kelas A Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Bapak Zulfikri, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, dan yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Baik, materi pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth B. Harlock, menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini dibedakan secara dua, yaitu gerak kasar dan gerak halus. Kemudian menurut M. dan Rini Sukamti menyatakan bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak, dan proses persyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan, dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Adapun tahap perkembangan fisik motorik anak, tahap perkembangannya ada 7, yaitu pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Memasuki usia ini, anak akan mulai belajar untuk mengangkat kepala, dadanya dari lantai. Kemudian pada usia ini masih menggenggam erat jemarinya. Latihan motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam dan memberikan sentuhan halus pada jarinya untuk dan menyilangkan tangannya untuk menguatkan otot lengannya. Kemudian pada usia 4-6 bulan, pada usia ini tahap perkembangan motorik anak mulai memiringkan badannya ke sisi kanan dan kiri, tengkurap dan menggulingkan badan, serta menggunakan tangannya untuk mendukungnya duduk. Motorik halusnya mulai berkembang dengan mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu usia 7-9 bulan. Pada tahap perkembangan ini, motorik anak sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Ia sudah bisa merangkak, duduk, belajar berdiri sendiri. Pada motorik halusnya terus berkembang dengan kemampuan menggapai mainan dengan 2 tangan, serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Kemudian pada usia 10-12 bulan, anak ini sudah memasuki usia 1 tahun. Pada tahap ini, perkembangan motorik anak telah pandai mengangkat badannya dengan berdiri dan melangkahkan kakinya untuk belajar merambat. Dan anak ini sudah mampu duduk tanpa dukungan di belakangnya dan memutar kepala tanpa kehilangan keseimbangan. Ia mampu mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan dengan perkembangan motorik halusnya. Refleks pada anak tersebut kian membaik. Ia sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik tangga, menarik dan mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan dan melempar. Begitu juga pada tahap perkembangan motorik halusnya. Seperti bisa menyusun menara dari balok, kemudian mencoret-coret dan belajar melepas celana dan bajunya sendiri. Kemudian tahap selanjutnya usia 2-3 tahun, pertumbuhan fisik
anak tersebut semakin kuat. Ia mampu menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaian sendiri, memungut dan membawa benda kecil dengan mudah. Ia juga sudah bisa diajak berkreasi karena mampu menggunting kertas, membuat lingkaran, serta mencoret-coret sesuai keinginannya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu usia 3 sampai 4 tahun. Pada tahap perkembangan motorik anak sudah bisa berjalan dan mengayunkan tangannya, terus mampu menuruni tangga dengan 2 kaki. Ia juga sudah bisa berdiri di salah satu kakinya selama 5 sampai 10 detik, kemudian melompat dan memanjat. Sedangkan motorik halusnya, si anak pun menunjukkan kemajuan dengan pandai mengoleskan lem dengan rapi, kemudian menyusun puzzle dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati. Adapun periode perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu periode bayi, usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap periode ini, dalam perkembangan fisik motorik, bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, termasuk perkembangan dasar seperti mengangkat kepala, berguling, meraih benda, dan belajar duduk dan berjalan. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode balita. Pada periode ini, anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lanjut. Mereka belajar berlari, melompat, bersepeda, dan mengembangkan keterampilan motorik halusnya seperti menulis dan menggambar. Kemudian periode anak sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mengalami peningkatan dalam keterampilan motorik kasar dan halus. Mereka mulai terlibat dalam berbagai kegiatan fisik seperti olahraga yang memerlukan koordinasi yang lebih baik. Kemudian pada periode remaja usia 12 tahun sampai 18 tahun, remaja mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan. Selama periode ini, kekuatan dan ketahanan fisik meningkat dan mereka sering terlibat dalam kegiatan fisik yang lebih intens. Kemudian serta periode terakhir yaitu periode dewasa. Pada usia 18 tahun sampai ke atas, di masa dewasa, perkembangan fisik motorik masih berlanjut meskipun dengan tingkat penurunan yang lebih lambat seiring bertambahnya usia. Orang dewasa sering menjalani gaya hidup yang beragam, termasuk berolahraga dan menjaga kesehatan fisik. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Yang pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung yaitu perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas karena dengan pertambahan usia berarti menunjukkan tercapainya kematangan organ-organ fisik. Kemudian ditopang pula oleh berfungsinya sistem saraf pusat yang mengkoordinasikan organ-organ tubuh sehingga seseorang dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan yang memadai dan orang tua yang mendukung sangat berpengaruh baik bagi perkembangan motorik anak. Anak-anak yang memiliki lebih banyak kesempatan untuk bermain dan bereksplorasi menunjukkan perkembangan motorik yang lebih baik. Bagi anak, bermain adalah sarana belajar untuk melatih anggota gerak dan otaknya dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur seperti menari, melompat, dan berenang mendorong perkembangan fisik yang baik pada anak-anak. Hal ini dipastikan bahwa struktur tubuh anak kokoh dan cukup siap untuk bergerak dan bermain tanpa batasan. Faktor pendukung lainnya yaitu nutrisi. Menanamkan kebiasaan makan bergizi seimbang pada anak sejak dini akan meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka.
Selanjutnya yaitu faktor penghambat perkembangan fisik motorik. Yang pertama, kebiasaan menggendong yang keliru. Dikutip dari spesialis anak menjelaskan bahwa kebiasaan keliru saat menggendong anak itu memiliki pengaruh pada perkembangan motorik anak. Jika sejak usia dini orang tua senang menggendong anak, maka kemampuan berjalan anak tersebut bisa terhambat. Anak jadi lambat belajar jalan. Kemudian kurangnya menstimulasi gerakan. Pada awal perkembangannya, sejak usia dini anak perlu distimulasi agar setiap anggota tubuhnya bergerak, mulai dari kepala, tangan, dan kaki hingga hal-hal terkecil seperti kedipan mata, gerakan jemari, maupun lidah serta bibir. Kemudian gizi buruk. Anak sejak usia dini dalam perkembangan proses pertumbuhannya membutuhkan support dari makanan yang diolah jadi energi. Selain itu, beberapa sumber nutrisi juga bermanfaat untuk menguatkan otot serta menyeimbangkan imun sehingga tidak mudah sakit. Biasakan untuk memberikan gizi dengan yang cukup pada buah hati agar tidak menghambat perkembangan motoriknya. Selanjutnya, orang tua tidak perlu protektif. Wajar jika orang tua tidak ingin anaknya terluka atau cedera, tetapi kadang orang tua juga terlalu takut untuk memberikan waktu pada anak mengeksplorasi sekitar. Beberapa saat berikan waktu buat anak sejak usia dini untuk mengeksplor sekitar. Dengan aktivitas tersebut, ia bisa dapat merespon rangsangan motorik. Selanjutnya, orang tua terlalu cemburu membantu. Saat orang pertama belajar berjalan, jarang buah hati akan terjatuh. Saat itu pula refleksi mulai dibentuk. Misalnya, ketika terjatuh secara refleks akan terbangun meskipun menangis, memberikan area kanan anak-anak. Kemudian jauhkan dari barang-barang yang tajam dan berbahaya. Jika memungkinkan, berikan matras pada lantai agar anak sejak usia dini terlatih dengan gerakan-gerakan refleks. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut William dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku dan bertindak dan cepat atau lambatnya. Kemudian menurut Neisser, kognitif itu hanya bicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kemudian menurut Gagne, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. Kemudian menurut Drever, berpendapat bahwa kognitif istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran. Metode pemahaman yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Kemudian tahap-tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motor, yaitu 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Pada tahap ini bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensori dan kegiatan motornya. Kemudian tahap praoperasional yaitu 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut, artinya anak belum bisa melogika sesuatu. Kemudian tahap operasional konkret yaitu 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir, artinya anak ini sudah bisa berpikir secara logis untuk mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Kemudian tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide pikiran dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret.
Kemudian periode perkembangan kognitif. Yang pertama, bayi dan balita 0 sampai 2 tahun. Periode ini di mana bayi dan balita mulai mengembangkan keterampilan sensori mereka serta mengenali objek dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Kemudian anak prasekolah 2 sampai 7 tahun. Pada periode ini anak-anak memasuki tahap praoperasional di mana mereka mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk berpikir dan berkomunikasi. Mereka juga mengembangkan pemahaman tentang peran sosial dan norma. Kemudian periode anak sekolah 7 sampai 11 tahun. Periode ini di mana anak-anak mampu berpikir logis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi konkret. Mereka juga mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep matematika. Kemudian periode remaja 12 sampai 18 tahun. Pada periode operasional formal di mana remaja mulai mampu berpikir secara abstrak, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan merenungkan konsep-konsep moral dan etika. Kemudian yang kelima yaitu dewasa muda 18 ke atas, yaitu perkembangan kognitif terus berlanjut selama masa dewasa dengan perkembangan yang lebih baik, lanjut memiliki abstrak, pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis. Ini juga merupakan periode di mana individu mengembangkan keterampilan profesional dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor pendukung perkembangan kognitif, yaitu pendidikan. Lingkungan pendidikan yang baik dan stimulasi dapat mendukung perkembangan kognitif. Sekolah yang baik, guru yang berkompeten, dan akses ke sumber daya pendidikan yang berkualitas dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu interaksi sosial. Hubungan sosial yang sehat dan interaksi dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan orang dewasa dapat membantu perkembangan kognitif. Kemudian diskusi, berbagai ide, dan belajar dari orang lain dapat merangsang pemikiran. Selanjutnya, faktor pendukung lainnya yaitu nutrisi dan kesehatan. Nutrisi yang baik dan kesehatan fisik yang optimal mendukung perkembangan otak. Kemudian gizi yang cukup memastikan bahwa otak memiliki bakat yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang faktor lainnya yaitu stimulasi lingkungan, di mana lingkungan yang kaya akan rangsangan seperti mainan edukatif, buku, dan akses teknologi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Lingkungan ini memberikan kesempatan untuk mengeksplor dan memberikan pembelajaran. Kemudian faktor keturunan dan genetika. Faktor-faktor genetika juga memainkan peran dalam perkembangan kognitif. Anak mewarisi kemampuan intelektual mereka dalam sebagian besar kasus. Kemudian meskipun lingkungannya juga memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian ada pun faktor-faktor penghambat dalam perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu kurangnya stimulasi lingkungan. Lingkungan yang kurang dengan stimulatif dan terbatas dalam rangsangan kognitif dapat menghambat perkembangan kognitif. Kurangnya akses ke buku, mainan, atau kegiatan pendidikan dapat menjadi penghalang ataupun penghambat perkembangan kognitif anak. Kemudian faktor
penghambat lainnya yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi. Keluarga dengan sumber daya ekonomi yang terbatas mungkin tidak dapat memberikan lingkungan pendidikan yang kaya kepada anak-anak mereka. Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas dapat juga menjadi kendala dalam perkembangan kognitif anak. Kemudian faktor penghambat lainnya yaitu trauma dan stres. Anak yang mengalami trauma atau tekanan emosional mungkin mengalami penurunan perkembangan kognitif. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu konsentrasi dan pemrosesan informasi. Kemudian ada pun faktor lainnya yaitu gangguan kesehatan dan malnutrisi, di mana masalah kesehatan fisik atau kurang gizi bisa menghambat perkembangan kognitif karena otak tidak dapat mendapatkan nutrisi yang dia perlukan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu kurangnya dukungan orang tua dan sosial, di mana kurangnya dukungan emosional dari orang tua dan interaksi sosial yang positif dapat menghambat perkembangan kognitif anak tersebut. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.